Orang Islam Indonesia paling aneh sedunia. Apakah mitos ataukah fakta? Ini menurut pandangan orang-orang Islam di Timur Tengah, terutama orang-orang Islam yang ada di Arab Saudi. Mereka saudara-saudara kita, orang-orang Islam yang di Timur Tengah dan orang-orang Islam yang ada di Arab Saudi, memandang bahwa orang-orang Islam di Indonesia itu sangat aneh, sungguh luar biasa. Mengapa? Karena menurut mereka, menurut orang-orang Islam di Timur Tengah, mereka memandang ke Indonesia nih, hampir setiap kampung, desa, dan kota di Indonesia rata-rata mayoritas penduduknya beragama Islam. Ini sungguh luar biasa. Namun aneh, lah ini anehnya nih. Namun aneh, masih banyak sekali orang Islam di Indonesia yang sudah masuk Islam sejak lahir. Sejak lahir sudah Islam nih, masih bayi sudah Islam. Karena apa? Kedua orang tuanya beragama Islam. Akan tetapi sampai dewasa dan usia tua belum mampu membaca Al-Quranul Karim dengan baik, fasih, benar, dan lancar. Kan aneh, dari sejak kecil sudah Islam, kemudian sudah sampai dewasa dan bahkan tua, belum mampu membaca Al-Quran dengan baik, dengan fasih, dengan lancar dan benar. Dan lebih anehnya lagi, menurut orang-orang Islam Timur Tengah nih, dan anehnya lagi, orang-orang Islam Indonesia itu merasa tenang-tenang saja, merasa tidak berdosa sama sekali. Padahal Al-Quran adalah pedoman hidup setiap orang yang beragama Islam. Ini adalah keanehan-keanehan. Jadi keanehan pertama, Islam di Indonesia itu Masya Allah mayoritas di setiap kampung, di setiap desa, bahkan di setiap kota, hampir rata-rata penduduknya itu beragama Islam. Mulai lahir procot, lahir menjadi bayi, itu sudah Islam. Kenapa? Kedua orang tuanya beragama Islam. Tetapi anehnya, mereka belum bisa membaca Al-Quranul Karim itu tanpa merasa berdosa sama sekali. Merasa tenang, seolah-olah gak berdosa, padahal itu dosa. Dosa mengapa? Karena Al-Quranul Karim adalah sebagai pedoman hidup. Sholat kita wajib membaca Al-Quran, yaitu membaca surat Al-Fatihah. Nah, kalau membaca Al-Quran saja itu belum becus, belum baik, belum benar, lalu bagaimana sholatnya? Ini kan aneh. Jadi kalau menurut orang-orang di Timur Tengah, aneh orang Islam Indonesia itu. Sudah Islam dari sejak kecil, membaca Al-Quran saja belum bisa, apalagi membaca kitab kuning gundul yang gak ada harokatnya, yang gak ada barisnya. Lawang ini membaca Al-Quran saja belum bisa. Mereka bisa menirukan bacaan-bacaan Arab itu karena mereka sering ikut yasinan tahlilan. Yasinan tahlilan itu di dalam buku-buku yasinan tahlilan ada tulisan Arabnya dan ada tulisan Latinnya. Nah, mayoritas orang Islam Indonesia itu tatkala ikut yasinan tahlilan ternyata yang dibaca Latinnya. Padahal tulisan Latin itu tidak mewakili tulisan Arab, akan merusak makna, merusak arti. Ini kan keanehan-keanehan yang sungguh luar biasa. Dan keanehan berikutnya, orang Islam Indonesia itu mengaku bahwa Al-Quranul Karim sebagai pedoman hidup, tetapi nggak tahu. Kalau orang itu mengaku Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, sedangkan Al-Qurannya pakai bahasa Arab, lalu bagaimana mengakui pedoman hidup tetapi membaca saja masih belum bisa, apalagi tahu artinya, apalagi memahami maknanya? Ini kan keanehan-keanehan yang sungguh luar biasa. Oleh sebab itulah, mari kita bangkit, setiap kampung, setiap desa, mari kita giatkan pengajian Al-Quran. Tetapi lebih anehnya lagi nih, kami sendiri Al-Fakir Tamalim, kalau mengajak pengajian yang serius di mana-mana nih, sudah nggak tahan orang Islam Indonesia itu. Apalagi kok ngajinya membahas nahu sorof, kaidah-kaidah bahasa Arab. Udah mulai putus satu-satu nih, satu lepas, hilang. Yang bertahan cuma 1, 2, 3 saja.
Nah, perlu diketahui bahwa orang Islam Indonesia itu banyak sekali yang alim-alim. Alimnya sungguh luar biasa, alim alama faqih sampai ke tingkat internasional. Tetapi di dalam satu kampung itu misalnya yang pintar cuma 2, yang 1000 ya 1000 lebih itu bodoh-bodoh. Ini kan kacau. Kecuali kalau dibalik, misalnya nih di dalam satu kampung yang penduduknya 1000 orang, yang pintar-pintar 500, yang bodoh 500, itu wajar, 50-50. Lain enggak, dalam satu kampung itu yang pintar baca Al-Quran sampai pintar membaca hukum paling tidak sampai 5 orang. Yang lainnya merasa tenang saja, yang penting saya nanti nunut masuk surga. Lo enak. Ini cara pikir yang memang aneh begitu, aneh. Lalu bagaimana jika membacanya saja belum bisa nih, membaca Al-Quran, apalagi mengetahui artinya dan memahami isi kandungan Al-Quran, padahal mengakui Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Namun ya, mengakui pedoman hidup Al-Quran ini harus ada bukti. Kira-kira Al-Quran yang mana lagi yang dijadikan pedoman hidup? Wong Al-Quran itu cuma itu, ya cuma itu Al-Quran itu, nggak ada Al-Quran lain. Masa Al-Quran harus dipaksa ditulis dengan tulisan Latin, kemudian Arabnya nggak ada? Lalu bagaimana Al-Quran ini berbeda dengan Injil, berbeda dengan Taurat? Jadi Al-Quran untuk menjaga kemurnian Al-Quran, ya tetap Al-Quran itu di mana-mana ditulis menggunakan bahasa aslinya. Bahasa aslinya itu bahasa Arab. Mau Al-Qurannya itu di Inggris tetap bahasa Arab, Al-Qurannya di India tetap bahasa Arab, Al-Qurannya di Cina tetap bahasa Arab, untuk menjaga kemurnian Al-Quran. Jadi Al-Quran nggak bisa dipaksa di Indonesia harus menggunakan tulisan Latin, nggak boleh. Oleh sebab itulah orang Islam Indonesia mari bangkit. Ini sering kita tawarkan kepada pemerintah. Setiap kampung dan desa hendaklah ada guru-guru ngaji yang betul-betul diuji oleh pemerintah, diuji, dites. Kalau lulus seleksi masing-masing kampung dan desa ini, kemudian mereka digaji oleh pemerintah untuk mendidik pengajian di setiap RT. Lawang kami sendiri setiap ngajak pengajian di mana-mana itu, masya Allah sulitnya luar biasa. Tetapi kalau membahas hal-hal yang rame, yang geger, yang masya Allah manfaatnya nggak jelas, itu orang Indonesia rame-rame membahas semua. Karena orang Indonesia itu terkenal di mana-mana pintar-pintar untuk berkomentar. Jadi kalau pengomentar itu pintar-pintar orang Indonesia itu. Siapapun orang Indonesia itu pintar ngomong, tetapi bukti. Nah, bukti inilah yang jarang. Oleh sebab itu, mari perbaiki diri masing-masing. Demikian, semoga manfaat dan barokah fid dini wa dunyul akhirah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.